لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله جميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفره بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat hari ini kita semuanya tertuntun dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hari ini kita mendapatkan anugerah besar di mana kita berada di antara hamba-hamba Allah yang melakukan Jumat secara bersama. Tentu ini bukan kejadian kecil pada kita, tetapi kejadian besar di hadapan Allah, dan kita syukuri saat ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Tidakkah telah datang waktunya pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati mereka itu tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah satu penegasan kepada kita semua sebagai orang yang beriman bahwa kita tidak boleh lagi menunda-nunda waktu di dalam melaksanakan amal jariah, menunda-nunda waktu di dalam melaksanakan amal-amal saleh dan berbagai program-program kebajikan yang kita canangkan. Kenapa? Ya, karena kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah terbuka luas pada kita. Allah membentangkan waktu pada kita, yang mana waktu ini dalam peristilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengitari kita. Ada waktu juga yang diciptakan oleh manusia mengitari manusia. Nah, yang waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengitari manusia setiap saat adalah dua waktu. Satu siang, yang kedua malam. Atau kita balik, satu malam, yang kedua adalah siang. Terjadinya perubahan waktu dari malam ke siang, siang ke malam, itu juga berputar terus.
Jadi manusia diberi ruang dan kesempatan yang sama untuk melakukan seluruh aktivitasnya, peribadatannya, pengorbanannya, perjuangannya di dalam dua waktu ini. Waktu yang kemarin itu sama ukurannya dengan waktu yang sekarang, begitu juga waktu yang esok. Yang ada adalah siang dan malam. Kemudian manusia ini menciptakan waktunya sendiri. Menciptakan waktunya sendiri pada waktu yang diciptakan oleh Allah. Maka ia telah menghitung, ada yang menghitungnya, bahwa waktu hari ini kita namakan hari Jumat. Ya, dan itu penamaan juga di sisi Allah. Artinya Allah yang menamakan. Kemudian ada penamaan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai datang lagi Jumat. Allah menetapkan hari Jumat adalah waktu satu kali dalam satu minggu orang mendapatkan hari rayanya, hari mulianya. Terulang ini, siang dan malam ini terulang. Sampai satu minggu ada puncaknya, yaitu pada hari Jumat, di mana manusia dianjurkan banyak beribadah, banyak membaca amal-amalan di malam hari. Kemudian siangnya adalah mubarakah, ya, ada waktu-waktu istijabah. Tetapi di antaranya ini manusia menciptakan waktunya. Ada yang merencanakan kebaikan-kebaikannya pada hari tertentu, misalnya hari Selasa, atau hari Senin, atau hari Rabu. Ya, mereka ciptakan waktu itu untuk mendapatkan keberuntungannya. Sebenarnya kita ini sebagai manusia, waktu yang diberikan Allah adalah siang dan malam. Itulah kita manfaatkan seterusnya. Jangan sampai kita lalai beribadah kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Ya, terserah mau dinamakan hari apa, kecuali hari Jumat, karena ada amalan Jumat yang sangat utama. Andai manusia dahulu itu menghitung setelah hari yang terakhir, hari Sabtu, ada hari ke-8, ada hari ke-9, baru berputar kembali menjadi hari Ahad, maka itu bisa. Dan itu adalah manusia yang menciptakan. Tetapi ternyata manusia mengikuti setelah hari Jumat pembaharuan lagi. Akhirnya 7. Yang jelas pada kita semuanya siang dan malam ini adalah waktu yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melalaikan sesuatu amalan, kebajikan atau program-program yang baik kecuali masuk di dalam program siang dan malam. Tidurnya kita juga sudah ada di situ. Ya. Kalau tidak bisa diselesaikan hari ini, ditambah dengan hari esoknya. Tetapi tetap itu adalah merupakan siang dan malam. Inilah salah satu makna dari alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah telah datang masanya kepada orang-orang yang beriman agar hatinya itu tunduk dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna hati yang khusyuk dan tunduk ini adalah menyatukan seluruh amal saleh kita, amal ibadah kita, dan segala aktivitas kita dalam makna tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencocokkannya dengan syariat Islam. Apakah yang kita kerjakan ini termasuk di antara yang berpahala, ataukah termasuk di antara yang Allah ridha? Kalau tidak termasuk, kita coret. Inilah perbuatan orang-orang yang beriman. Kemudian setiap minggu, yaitu setiap pekan, bahwa ketika hari Kamis itu datang, maka seluruh yang kita kerjakan siang dan malam ini dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mengapa engkau ya Rasulullah berpuasa pada hari Kamis? Kemudian Nabi mengatakan bahwa amal ibadah manusia pada hari Kamis ma'rudatun, ya, itu dipaparkan, diserahkan, ya,
dikumpulkan dan diserahkan oleh para malaikat pencatat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, ana uhibbu an akuna aqumu wa amali ma'budah. Saya suka apabila amal ibadahku itu adalah diberikan atau disampaikan kepada Allah dan saya dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini saatnya kita mengumpulkan. Ini saatnya kita ini mengupayakan secara maksimal untuk mengisi siang dan malam ini dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai datang masanya. Sampai datang masanya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin, surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Apa itu keyakinan? Kematian. Kalau sudah datang kematian, manusia keyakinannya kepada Allah itu full. Kenapa? Dia sudah berjumpa dengan seluruh amal ibadahnya. Apakah ibadah baik ataukah perbuatan-perbuatan buruknya akan dia lihat. Itulah keyakinan yang sebenarnya. Kemudian di dalam melaksanakan amal-amal saleh kita, amal-amal jariah kita, seluruh hal yang kita canangkan siang dan malam, ketika kita melaksanakannya kemudian terlalaikan, tertinggal, atau tidak bisa dilakukan disebabkan karena uzur yang tidak bisa ditinggal, atau disebabkan karena halangan yang membuat kita tidak bisa melakukannya. Saya contohkan, ada orang yang sudah mencanangkan setiap malam datang, entah itu hari apa, saya harus baca Quran, misalnya 1 lembar, ada yang 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang hanya beberapa ayat-ayat saja, tetapi disiplin dilakukannya. Maka itu dituliskan untuknya sebagai wirid, ada hal yang selalu dia laksanakan, sebagai hizib namanya, atau kumpulan-kumpulan doa yang selalu dia ucapkan, atau merupakan satu amal ibadah yang ia hatinya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya, ataupun salat tahajud, salat witir dan semacamnya di malam hari atau di siang hari, dan terutama yang berat ini di malam hari. Maka ketika tertinggal, maka ia dapat membayarnya di waktu lain. Dia dapat membayarnya waktu lain dan nilainya sama dengan ia kerjakan di malam hari. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi minal layl wa an syai'in minhu wa qara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal layl." Barang siapa yang tidur malam kemudian dia terlalaikan, kemudian ada sesuatu yang terlalaikan atau tertinggal dari kebiasaan-kebiasaan wiridnya atau kebiasaan-kebiasaan amal salehnya. Ada juga orang yang selalu bersedekah pada malam hari, ya, selalu bersedekah pada malam hari. Ada juga yang pagi hari terus. Kemudian ia tertinggal disebabkan karena lupa tidur ataukah ada halangan yang besar.
maka apabila itu bacaan, maka dia membacanya di antara salat fajar dan salat zuhur. Ya, apabila itu wirid, maka dia membacanya antara salat subuh dan salat zuhur. Kutiba lahu, maka dituliskan atasnya faka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia melaksanakannya di malam hari. Ya. Jadi tidak ada alasan pada kita bahwa saya lupa dan tertinggal. Kalau memang kita sudah punya janji di dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilaksanakan dan full diterima pahalanya. Ini namanya qada atau pelaksanaan sesuatu ya yang tidak pada waktunya tetapi dinilai bernilai pada waktunya. Ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala an, pernah mencanangkan pada dirinya untuk senantiasa tahajud. Ini senantiasa tahajud di malam hari dan tidak mau meninggalkannya. Tetapi suatu saat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata pertama dia tinggal, kemudian karena uzur dia tidak bayar. Kemudian yang kedua kalinya ya sudahlah, baru tertinggal satu. Kemudian setelah itu baru tertinggal dua. Akhirnya menjadi biasa meninggalkannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, ia dipanggil oleh Nabi, ya Abdullah, hai Abdullah bin Amr bin As, la takun mislu fulani, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun ilaih. Hai saudaraku Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu itu salat malamnya lancar, kemudian dia tinggalkan salat malamnya. Tanpa Rasulullah SAW menjelaskan siapa itu si fulan. Tetapi makna dan nilai yang terkandung di dalam pesan Nabi adalah bahwa perbuatan yang sering kita canangkan hendaknya itu menghiasi perbuatan kita, khususnya berkenaan dengan amal ibadah, amal jariah. Insya Allah waktu, kemudian materi, ya, dan pengorbanan yang dilakukan oleh manusia karena Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apabila waktu yang kita gunakan untuk beribadah, untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu banyak kita gunakan dibandingkan dengan yang kita gunakan untuk mencari rezeki dan mencari kemanfaatan dunia, maka Allah akan gantikan waktu itu yang lebih banyak lagi pada kita yang nilainya mendapatkan kemuliaan hidup. Begitu juga infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ikhlas berinfak di jalan Allah, yang tadinya kalau dia pikir-pikir untuk urusan hidupnya, maka ini dia gunakan untuk ini dan itu banyak perencanaannya. Tetapi ketika dia infakkan di jalan Allah, maka dalam hidupnya Allah gantikan yang dikeluarkan di jalan Allah itu, ya, menutupi seluruh kebutuhannya yang dia rencanakan tadi. Ini adalah sunnatullah fil kaun. Ini adalah ketetapan Allah yang berjalan di muka bumi ini. Kalau kita ingin mendengarkan cerita-cerita seperti ini, hanyalah mereka orang-orang yang sukses dalam berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah, maka kehidupannya tidak akan pernah berkurang. Kenapa? Karena apapun yang dikorbankan di jalan Allah, waktu, kekuatan, pikiran, sampai harta benda, Allah selalu ganti. Karena Allah tidak menginginkan hambanya ini merugi. Ya, orang yang datang kepada Allah dengan sesuatu,
maka hambanya itu tidak dibiarkan dia merugi dengan sesuatu. Nah, inilah bedanya bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertransaksi dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli pada orang-orang yang beriman itu dirinya, anfusahum, jiwanya, wa amwalahum, dan harta bendanya dengan pembayaran surga. Jadi Allah telah menyiapkan surga pada kita. Dan orang yang mengejar surga sebelum mendapatkannya, ia mendapatkan surga ini terlebih dahulu. Karena Allah paham dan Allah tahu bahwa manusia itu masih hidup, membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan perlindungan. Ketika ia bertransaksi dengan Allah dengan sesuatu yang ada di akhirat, maka Allah memberinya terlebih dahulu untuk kehidupan dunia. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita manfaatkan siang dan malam kita untuk senantiasa menundukkan hati, pikiran, dan seluruh aktivitas kita hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merugi seorang mukmin berjanji kepada Allah untuk menjadikan seluruh hidupnya adalah dalam rangka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina wastaghfiruhu yaghfirullahu li wa lakum astaghfirullah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.